Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entu Haryati dari kelas 2A PG PAUD. Saya akan membahas mengenai masalah perkembangan bahasa dan kognitif anak usia dini. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Strategi Pengembangan Bahasa dan Kognitif Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu DRA Nenden Sundari SPD MPD. Menurut Berry dan Anson tahun 2001, gangguan berbicara dapat berupa tidak mudah didengar, tidak langsung terdengar dengan jelas, secara vokal terdengar tidak enak, terdapat kesalahan pada bunyi-bunyi tertentu, berbicara dengan sulit, kekurangan ritme dan nada, terdapat kekurangan atau penyimpangan gramatik, tidak sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan perkembangan fisik pembicara, terlihat tidak menyenangkan bila berbicara. Jenis gangguan berbahasa pada anak usia dini. Usia 10 minggu, anak tidak mau tersenyum sosial. Pada saat usia 3 bulan, anak tidak mengeluarkan suara sebagai jawaban. Usia 6 bulan, anak tidak mampu memalingkan mata dan kepalanya terhadap suara yang datang dari belakang dan sampingnya. Usia 8 bulan, anak tidak ada perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Usia 10 bulan, anak tidak memberi reaksi terhadap panggilan namanya sendiri. Pada usia 15 bulan, anak tidak berbicara, tidak mengerti, dan memberikan reaksi terhadap kata-kata jangan, dadah, dan sebagainya. Usia 18 bulan, anak tidak dapat menyebutkan 10 kata tunggal. Sampai usia 20 bulan, anak tidak mengucapkan 3-4 kata. Usia 21 bulan, anak tidak memberikan reaksi terhadap perintah, misalnya duduk, kemari, berdiri. Gangguan berbahasa pada anak dapat dibedakan menjadi yang pertama gangguan berbahasa kongenital, seperti retardasi mental, ketulian, cerebral palsy, anomali alat bicara perifer, serta developmental speech disorder. Berbagai gangguan membaca pada anak atau word blindness menurut Koch tahun 2012 dapat berupa developmental dyslexia, stuttering, developmental dysarthria, developmental word deafness, dan developmental motor apasia. Berbagai jenis gangguan bicara dan bahasa anak usia dini. Yang pertama, gangguan bicara. Di antaranya yaitu disaudia atau sejenis gangguan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Kemudian dislogia, suatu bentuk kelainan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Yang ketiga, disatria, kelainan yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot alat-alat ucap atau organ bicara. Yang keempat, disglosia, yaitu kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan bentuk struktur dari organ bicara. Yang kelima, yaitu dislalia, gejala gangguan bicara karena ketidakmampuan dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa. Dua, yaitu gangguan suara, di antaranya kelainan nada, kelainan kualitas suara, dan afonia. Terapi dan penanganan. Semakin dini, orang tua menstimulasi dengan mengajak bercakap-cakap kepada anak, komunikasi dengan dihiasi senyum, pelukan, dan perhatian, melakukan kontak mata secara intensif, sering menyanyikan lagu untuk anak. Jika anak menangis, jangan didiamkan saja. Jenis terapi pasien gangguan berbicara. Dengan terapi bicara dapat melakukan melalui pendekatan bermain boneka, bermain peran, dan memasangkan kartu atau gambar. Selanjutnya yaitu terapi oral motorik dapat dilakukan melalui minum dengan sedotan, meniup balon, meniup trompet, menghisap permen, memutar lidah keluar mengelilingi bibir, menutup tisu, lidah mendorong pipi kiri dan kanan dari dalam.
Upaya mewujudkan anak yang berkecerdasan verbal linguistik, bercerita atau mendongeng, brainstorming, memberikan banyak buku yang menarik, memutarkan dan mendampingi anak menyaksikan video berkualitas, memancing anak agar menceritakan pengalaman kejadian perasaannya. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui metode boneka yang dapat berbicara, CD lagu dan film anak, tebak kata, puzzle huruf, bermain peran atau role playing, bisik berantai, baby bugle, permainan permata tersembunyi, dan kotak raba. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.